di mana anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki itu telah lahir. Tepatnya pada hari Senin 29 September 2025 lalu. Publik pun tersentak. Bagaimana mungkin hanya selang 2 pekan saja pengumuman jenis kelamin, kini justru sang bayi telah lahir. Yang berbahagia atas kelahiran putra pertamanya. 2 minggu lalu tanpa gelar besar-besaran, pasangan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya baru saja menggelar gender reveal dan mengumumkan bahwa bayi yang mereka nantikan adalah laki-laki. Namun kini baru 2 minggu kemudian datang kabar yang mengejutkan, di mana anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki itu telah lahir. Tepatnya pada hari Senin 29 September 2025 lalu. Publik pun tersentak. Bagaimana mungkin hanya selang 2 pekan saja pengumuman jenis kelamin, kini justru sang bayi telah lahir. Menunjukkan ekspresi bahagia. Billy, kita mengucapin selamat. Billy sudah jadi bapak. Tepuk tangan buat Billy Syahputra. Kenapa kok nangis? Kok nangis? Kenapa? Bil, Pasti Bang Billy terharu punya anak. Sedih ya, udah jadi Kenapa bapak. Bukan masalah terharu punya anak. Jadi bapak, kamu sedih. Nggak bisa keluar rumah sakit, nggak ada biaya. Ya. Saya doakan semuanya baik-baik aja. Nanti kita kasih kado, dadah. Selamat Billy lahir. Tapi masalah Billy mau jadi bapak gimana nih? Ya semua juga insya Allah akan jadi bapak pada waktunya kan. Selamat Billy, welcome to the club. Doanya ya biar sehat aja. Lebih mirip ke siapa sih? Udah sempat gendong ya? Tentu tak hanya keluarga, Anwar, sahabat yang cukup dekat dengan Billy pun ikut larut dalam kebahagiaan ini. Saat bertemu tim Silet, Anwar pun bercerita bahwa dirinya sempat kaget sekaligus bahagia karena baru kemarin Billy dan Vika menggelar gender reveal, tapi kini sang bayi sudah lahir ke dunia. Meski belum bisa bertemu langsung, Anwar mengaku sudah menyiapkan hadiah istimewa, yaitu stroller bayi spesial yang khusus ia pesan dari Jerman. Bahkan Anwar saat berada di panggung ITA 2025 kemarin pun dengan ceplos-ceplosnya sempat mengingatkan Billy agar jangan centil lagi mengingat dirinya kini sudah punya bayi yang masih merah. Ya Allah cakep-cakep banget. Dicari nama Bang Billy. Hei Dinda, apa kabar? Selamat ya. Terima kasih Dinda. Masya Allah cantik banget. Ini dong War, jadi gue semangat kalau baca nominasi ada cewek cantik. Masa gue sama lo lagi? Billy, ingat Billy, bayi lu masih merah Billy. Hah? Bayi lu masih merah. So tau lo, Jangan udah lihat centil. aja. Udah orang lu bilang sama gue, kan orang pertama yang selalu dikabarin kan gue. Anwar, bayi gue udah lahir. Siapa bilang? Aku seneng banget, jujur li aku nggak tahu karena aku pikir kan kemarin masih jendel bilir kan, terus ngabarin ke aku lahiran anaknya laki-laki, aku kayak terus aku chat dong, Bang Billy aku mau nengok, ya ntar dikabarinnya kalau pas nengok karena kan sekarang masih perawatan dulu kan, belum ada masih di screening, belum boleh orang masuk. Aku terus senang sebagai teman, sebagai sahabat. Aku ngasih soto color dari Jerman karena aku juga si roller codernya kan masih dipesan dari Jerman. Bang Billy udah ngasih spill ke aku, Bang Billy ngechat aku bilang, wah anakku ganteng banget ya Allah, sampai kayak gitu. Karena aku penasaran dong, kirimin fotonya nggak boleh kata gitu. Ntar aja lu lihat. Jadi ntar memang ada momennya. Pas udah pulang kali ya kan masih di rumah sakit juga. Mudah-mudahan setelah dikarunia seorang anak, dikarunia seorang istri yang cantik, ya Bang Billy menjadi panutan keluarga, kebanggaan gitu. Dan banyak yang bilang katanya kalau misalnya pertama dapetin anak laki-laki, insya Allah katanya bakalan bener tahu itunya kehidupan si Bang Billy-nya pasti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan.
Tak hanya Billy Syahputra yang tengah berbahagia, komika bintang Emon kini juga resmi menyandang status baru sebagai ayah. Mengingat sang istri tercinta, Alcha Oktaviani, telah melahirkan anak pertama mereka pada Selasa 30 September 2025 kemarin. Dengan pesan penuh haru, ia menceritakan betapa luar biasanya perjuangan Alcha selama kehamilan hingga akhirnya melahirkan bayi perempuan. Terima kasih Alcha untuk semua usaha dan fokusnya selama proses kehamilan dan persalinan. Banyak banget yang dikorbankan, tapi hebatnya ngerasa nggak ada yang dikorbankan. Terima kasih sayang sudah menjemput si miniatur kita. Dan tentunya terima kasih untuk semua tenaga medis dan medis yang terlibat. Ungkap bintang Emon. Berbanding terbalik dengan kebahagiaan Billy Syahputra. Untuk kali pertama, pasca tragedi penjarahan rumahnya yang terjadi sebulan lalu, pasangan Uya Kuya dan Astrid akhirnya kembali menjejaki kaki mereka di rumah yang kini telah porak-poranda. Ya, rumah yang dulu selalu dipenuhi tawa bersama kedua buah hati mereka, Cinta dan Nino, serta merupakan hasil jerih payah sekeluarga selama berkecimpung di dunia hiburan tanah air, kini kondisinya justru sangat memprihatinkan. Dalam balutan kesedihan mendalam, Uya dan Astrid disambut pemandangan memilukan. Isi rumah yang mereka bangun pada 2015 lalu, jauh sebelum Uya duduk sebagai anggota DPR RI, kini ludes tak bersisa dan hancur berantakan. Bukan hanya barang-barang berharga, bahkan kloset pun raib diambil para penjara. Secara eksklusif, tim Silet pun berkesempatan meliput langsung saat Uya dan Astrid tiba-tiba datang. Ini rumah kayak kapal pecah banget. Saya hari ini pertama kali baru menginjakan kaki di rumah ini. Ini rumah dibangun tahun 2015, ditinggalin pertama kali 2016. Benar-benar pakai murni uang kerja keras gua ke anak-anak, Cinta syuting. Karena ini rumah yang saya bangun jerih payah saya syuting siang pagi, siang, sore, malam zaman saya syuting. Dan ini yang ngebangun almarhum papa saya ikut bantu apa ya? Kayak bukan mengawasi, supervisi, nyari barang-barangnya segala macam. Dan mungkin kalau papa saya masih hidup, pasti dia sedih sih. Ini rumah masih harus butuh waktu untuk dirapikan. Dan kalau dipikir-pikir, kalau saya lihat dari video TikTok, yang paling hancur-hancuran ya rumah saya. Mbak mungkin udah bisa lihat, nggak tahu, kayak begini gitu kan. Dan tidak ada barang yang tersisa. Ya ada ya gini sampah-sampah, sampai kloset duduk aja diambil, tempat buat buang air diambil, sampai besi buat tutup got diambil. Meski rumah dan barang-barang pribadinya termasuk kucing-kucing kesayangannya menjadi korban kerakusan para penjara, namun Uya memastikan dirinya tidak melaporkan sama sekali para penjara ke polisi. Justru polisi yang bergerak cepat menangkap para penjara berdasarkan video yang berseliweran di media sosial yang memperlihatkan wajah para pelaku. Dan yang ngambil berita, ada tuh videonya di TikTok beredar, muka-mukanya orang-orangnya. Dan sama sekali sekarang saya belum pernah melaporkan ini ke polisi. Kalau polisi menangkap orang-orang tersangka itu memang hasil pengembangan polisi dan juga dari orang-orang yang tertangkap video. Dan sekarang polisi kayaknya masih nyari orang-orang yang di video itu deh. Makanya mulai banyak orang yang balik-balikin barang. Dan barangnya juga udah nggak bisa dipakai juga. Tak hanya saat melihat kondisi rumahnya, tangis Uya juga pecah saat menceritakan nasib para karyawannya yang barang-barang berharga milik mereka juga ikut menjadi sasaran para penjara. Begitupun Astrid terlihat begitu terpukul, hingga lemas dan memilih duduk di tangga sambil menahan tangis. Tapi terlepas dari kebesaran dan keikhlasan hatinya, namun Uya juga tidak lupa memohon kepada para pelaku untuk mengembalikan barang miliknya yang penuh kenangan manis. Seperti piala-piala penghargaan selama berkarir di dunia entertain tanah air. Waktu kemarin yang bikin saya sedih mau nangis adalah Rohman bilang, Pak, kan kucing-kucing pada itu hilang kan.
Pak, kalau saya memang tidak dibutuhkan lagi atau Bapak belum butuh saya pulang kampung aja. Toh kan kucing-kucing udah nggak ada. Tapi saya bilang sama dia, nggak usah, kamu tetap kerja sama saya. Kalaupun nggak ngurusin kucing nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah emang jalan Tuhan, kucing-kucing saya sebagian ketemu. Cuman masih ada yang belum ketemu kayak Ken, Sora, Miss Amerika belum ketemu sampai sekarang nih, saya nggak tahu. Dan saya percaya kan, dia tetap bertahan sama saya walaupun dia baju-baju hilang. Waktu itu Roman satu baju pun, helai baju pun nggak sempat diselamatkan. Sampai sekarang akhirnya badan doang sama baju yang dipakai. Saya kasih baju-baju Nino yang di sini, istrinya baju-baju cinta saya kasih semua. Dan sekarang saya kontrakin satu rumah buat karyawan-karyawan saya dan kucing saya untuk mereka bisa tinggal di situ. Tapi memang cuman ada 3 kamar, jadi masih berbagi sama kucing. Tadinya gitu, karena kan bingung mau ngapain gitu. Udah gak ada kerjaan apa, udah mau pamit. Ternyata udah bareng-bareng lagi aja katanya. Saya nggak kuat karena lihat keadaan rumah yang saya beli pakai duit saya sendiri dengan kerja keras. Biar nanti sama Mas Uya aja. Saya duduk dulu, lemes. Lemes banget. Rumah ini adalah rumah impian kami. Makanya dulu kalau misalnya lihat di Instagram atau mungkin di kamera di infotainment, kita selalu bilangnya White House karena itu rumah impian saya. Saya mau bikin putih-putih semua jadi bagus gitu. Ini rumah tidak hanya hasil kerja keras Uya dan saya, tapi hasil kerja keras anak-anak. Ini ruang wardrobe. Ruang wardrobe juga, kamar mandi berantakan banget. Ini kamar saya di sini. Ini tempat naruh sepatu, hilang semua. Ini kamar saya, tersisa bawahnya, tempat tidur bawahnya doang. Terus, tapi nggak apa-apa lah, kita ikhlas kok. Cuman yang kayak kita kasihan adalah barang-barang ini. Mertua saya, adik ipar saya, keponakan-keponakan saya, karyawan-karyawan saya, semua karyawan saya barangnya hilang semua. Piala Panasonic Award saya juga hilang semua. Ada sih piala-piala hilang, piala kucing juga hilang. Tolonglah yang pegang piala, ya piala penghargaan yang lain-lain nggak apa-apa, tapi piala tolong balikin ke saya. Itu karena itu tidak bisa diukur dengan uang. Ada nih yang gambar yang ngambil piala nih. Ada nih yang gambar yang ngambil piala nih. Dan buat yang ngambil piala, tolong dibalikin karena ini berharga buat saya. Ada videonya juga nih orang yang ngambil piala nih, yang pakai helm biru. Siapakah ini kalau ada yang kenal? Di tengah kehancuran rumah pasca dijarah, Uya dan Astrid lagi-lagi tak kuasa menahan tangis saat terhubung lewat video call dengan putrinya Cinta yang kini tengah kuliah di Amerika. Uya pun memperlihatkan kepada Cinta kondisi kamar putrinya yang juga porak-poranda. Koleksi K-pop dan action figure yang Cinta kumpulkan dari hasil menabung ikut lenyap tak tersisa. Dengan suara bergetar dan air mata menetes, Uya dan Astrid meminta maaf kepada putrinya itu. Barang-barang kamu hilang semua tuh yang kamu beli pakai uang sendiri. Yang kamu tabung, semua CD ya. BTS kamu. Bapak kasih lihat ya. Tuh, tinggal sisa bawahnya tempat tidur, tapi laci-laci hilang. Barang-barang kamu, plastik kamu hilang, action figure kamu hilang. Yang penting mama papa tuh sehat, kuat, baik-baik aja. Papa ikhlas kok, papa kuat sayang. Maafin papa mama ya. Terus? Maafin papa mama. Maafin papa mama ya, kamu jadi ikut kena bully. Kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita, tapi yang penting kita melakukan hal yang baik. Ya kamu, papa minta maaf karena kamu kemarin sempat ikut kena bully. Dibilang katanya papanya ngeledek rakyat, songong. Kamu tahu kan? Tapi kan itu nggak benar. Iya, maksudnya video-video yang beredar itu kan yang papa bilang katanya 3 juta sebulan apa kecil, itu kan bukan papa yang ngomong, itu orang buat video. Ya udah, I love you sayang. Assalamualaikum, dah.